warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Suci Damayanti, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 88842100021. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas individu pada mata kuliah Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dede Hamdiah, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Eka Suci Damayanti, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Sugeng. Oh, dengan Pak Sugeng. Baik, terima kasih ya Pak ya sudah berkenan hadir di acara penyuluhan tentang gagal ginjal. Nah, Bapak sebelumnya sudah pernah belum mengikuti penyuluhan tentang gagal ginjal? Belum. Oh, belum pernah, berarti ini yang pertama kali ya Pak ya? Iya. Baik, kalau seperti itu Bapak nanti mohon kesediaannya, nanti penyuluhan ini akan dilakukan sekitar 15 menit ya Pak ya? Iya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, nanti di penyuluhan ini ya Pak, kita akan membahas mengenai definisi atau pengertian dari gagal ginjal. Setelah itu kita akan membahas mengenai penyebabnya tuh apa sih gitu. Terus kayak tanda-tandanya kalau misalnya saya ini terkena gagal ginjal tuh apa, seperti itu ya Pak ya. Bapak bersedia? Bersedia. Oke, langsung kita mulai ya Pak ya. Baik, sebelumnya ini Pak saya ada leaflet, silahkan dibaca-baca dulu. Oke, langsung kita mulai saja ya Pak ya. Oke, gagal ginjal. Bapak sudah tahu belum apa itu gagal ginjal? Belum. Oh, belum tahu. Baik. Gagal ginjal, apa khususnya gagal ginjal kronis ya Pak ya? Itu adalah gangguan penurunan fungsi ginjal yang dilakukan secara bertahap. Jadi penurunan fungsi ginjalnya itu enggak langsung sakit ginjal, enggak Pak. Tapi penurunannya itu bertahap. Jadi 1 bulan, 1 bulan tuh kayak gejalanya masih sedikit tuh. Terus 2 bulan, 3 bulan, jadi lama gitu ya Pak prosesnya untuk nanti didiagnosis terkena gagal ginjal kronis. Nah, tadi kan saya bilang katanya penurunannya itu terjadi secara bertahap atau dalam proses waktu yang kurun waktu yang agak lama ya Pak ya. Jadi seperti ini Pak prosesnya itu. Ini jadi struktur ginjal di dalam tubuh kita, sistem perkemihan itu urinaria ya Pak ya. Jadi ketika buang air kecil itu biasanya keluarnya seperti itu ya Pak ya. Itu seperti ini Pak, agak aneh ya bentuknya, nggak kelihatan. Nah, ini Pak yang 2 ini, yang seperti kacang ini adalah ginjal kita. Jadi ginjal itu ada 2. Ya, betul sekali, ginjal itu ada 2. Nah, ginjal, kalau kita minum air putih nih Pak, itu tuh nggak langsung masuk ke ginjal gitu, enggak Pak. Tapi airnya itu masuk ke dalam darah. Jadi kita minum, nah minuman atau air itu nanti masuk ke dalam darah. Nanti ketika sudah masuk ke dalam darah, nanti akan masuk ke ginjal. Jadi yang warna merah dan warna biru ini pembuluh darah ya Pak ya. Nanti masuk ke dalam Ginjal. Nah, betul sekali, masuk ke dalam ginjal. Fungsi ginjal ini adalah untuk menyaring darah tersebut Pak. Jadi dipisahkan nih, mana darahnya itu yang mengandung zat yang bisa dipakai dan yang enggak. Yang enggak itu nanti akan dibuang ke saluran pembuangan atau pas kita buang air kecil ya Pak ya di sini. Nah, ini Pak di ginjal ini kalau misalnya nih penyaringan darahnya tadi tuh enggak lancar atau tidak berfungsi dengan baik ya Pak ya, nanti bisa menyebabkan gagal ginjal. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari, proses ini tuh seperti kalau misalnya kita bikin teh nih Pak, teh tubruk itu kan ada ini ya, ada ampasnya gitu ya Pak ya. Nah, itu kalau disaring ke penyaringan, itu pasti akan terpisah antara teh yang keluar dari penyaringan dan juga yang ampas-ampasnya Pak ya. Nah, ampas ini diibaratkan adalah zat-zat yang tidak terpakai karena ampasnya ini kan bakal dibuang kan ya Pak ya. Nah, ini yang bakal dibuang ini, kalau misalnya ginjalnya ini rusak, ini tuh nggak bisa dibuang Pak. Jadi dia istilahnya kayak menetap dan mengendap di situ ya Pak ya. Nah, karena menetap mengendap harusnya dibuangkan, otomatis akan terjadi kerusakan ginjal. Betul sekali. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab gagal ginjal. Lah di poster ini sudah saya
tempelkan ya Pak ya. Apa penyebab gagal ginjal kronis? Yang pertama apa Pak? Konsumsi obat tertentu. Nah, betul sekali. Artinya adalah ada beberapa jenis obat yang menyebabkan gagal ginjal kronis. Sebenarnya ini tidak menjadi masalah ketika dikonsumsinya tuh nggak lama gitu ya Pak ya. Jadi ketika hanya sedikit saja dikonsumsinya. Tapi kalau misalnya konsumsi obat ini Pak, ini berlebih dan juga ya istilahnya tidak sesuai ketentuan ya Pak ya, dan dilakukan dalam jangka waktu yang lama, itu dapat memicu adanya gagal Ginjal. ya. Contohnya obat yang bisa menyebabkan gagal ginjal ketika dikonsumsi dalam waktu yang lama itu adalah obat nyeri. Kan kalau misalnya nih masyarakat kadang-kadang ngerasa nyeri nih, terus habis itu minum obat pereda nyeri, tapi nyerinya nggak hilang-hilang. Nah, mereka nanti akan menambah dosis obatnya Pak ya, rata-rata masyarakat seperti itu. Nah, padahal itu tidak boleh Dilakukan. nggak boleh dilakukan karena kan tidak sesuai dosisnya Pak ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada apa Pak? Merokok. Nah, betul sekali nih, merokok. Emang bahaya merokok tuh sudah banyak sekali ya Pak ya, nggak hanya gagal ginjal, ada lagi penyakit yang lain. Makanya kebiasaan merokok itu tidak baik untuk tubuh. Selanjutnya ada apa Pak? Riwayat penyakit. Nah, betul, riwayat penyakit. Beberapa penyakit yang bisa memicu munculnya gagal ginjal, itu yang pertama ada diabetes mellitus. Tahu diabetes mellitus nggak Pak? Enggak. Oh, nggak tahu. Diabetes mellitus itu gula darah manis itu ya Pak ya. Jadi kan orang-orang yang memiliki gula darah manis gitu ya Pak istilahnya, itu karena gulanya di darah itu tinggi. Selanjutnya yang kedua itu hipertensi. Nah, kalau hipertensi tahu nggak Pak? Ya, kuning. Bukan Pak, hipertensi itu artinya darah tinggi. Ya, selanjutnya ada. Kurang konsumsi air putih. Nah, betul, kurang konsumsi air putih. Padahal cuma air putih doang ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita kurang mengkonsumsi air putih, nanti bisa menyebabkan Penyakit gagal ginjal. Nah, betul sekali. Jadi konsumsi air putihnya harus sesuai dengan kebutuhan tubuh ya Pak ya. Selanjutnya ada apa Pak? Pola tidur tidak teratur. Nah, betul sekali, pola tidur tidak teratur. Orang-orang atau masyarakat itu kadang-kadang karena main HP nyampe malam banget gitu Pak tidurnya ya. Padahal itu tidak baik. Selanjutnya ada apa Pak? Jenis kelamin. Nah, betul, jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin ini mempengaruhi gagal ginjal kronis atau menjadi penyebab gagal ginjal kronis? Sebenarnya untuk wanita dan pria itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya saja kalau laki-laki itu cenderung memiliki hidup yang kurang sehat. Jadi hidupnya tidak sehat, artinya apa? Makanannya tidak teratur. Setelah itu tadi ya mereka rata-rata merokok, jadinya dia memiliki gaya hidup yang tidak baik. Selanjutnya yang terakhir ada apa Pak? Sering menahan buang air kecil. Ya, sering menahan buang air kecil. Kalau ini sudah familiar ya Pak ya, karena masyarakat biasanya tahu penyebab dari gagal ginjal itu tadi adalah menahan buang air kecil. Oke, kita lanjut selanjutnya ya Pak ya. Selanjutnya ada tanda gejala. Di dalam leaflet yang saya berikan, boleh dibuka Pak. Nah, ini ada tulisannya tanda dan gejala apa saja Pak, boleh tolong dibacakan? Perubahan frekuensi buang air kecil. Iya betul, perubahan frekuensi buang air kecil. Setelah itu yang kedua Pak? Mual dan muntah. Iya betul, yang ketiga? Membengkakan pada lengan dan kaki. Iya betul, yang keempat Pak? Gangguan tidur. Iya, yang kelima? Sulit berkonsentrasi. Iya betul, jadi yang Bapak sebutkan tadi itu adalah gejalanya, tanda-tandanya seseorang itu memiliki penyakit gagal ginjal itu adalah yang Bapak sebutkan tadi. Namun ya Pak ya, tidak boleh misalnya saya merasakan tanda gejala itu, terus saya nggak memeriksakan diri ke dokter, tapi saya bilang, wah kayaknya saya punya penyakit gagal ginjal nih, tapi tidak memeriksakan diri ke dokter, itu tidak boleh ya Pak ya. Jadi walaupun sudah muncul tanda gejala ini, sebaiknya langsung periksakan ke dokter. Jadi tidak boleh mendiagnosis diri sendiri ya Pak ya, nggak boleh bilang saya penyakit gagal ginjal nih, tapi tidak konsultasi ke dokter. Baik, selanjutnya kita lanjut ya Pak ya. Ada cara pengobatan dari gagal ginjal. Jadi Pak, orang-orang yang sudah menderita gagal ginjal kronis, yaitu tadi ya, penurunan fungsi ginjal yang dalam waktu yang
lama gitu ya Pak ya. Nah, itu mereka tidak bisa disembuhkan. Artinya, mereka yang sudah didiagnosa oleh dokter terkena gagal ginjal kronis, itu mereka istilahnya tidak bisa normal kembali seperti 100% normalnya gitu ya Pak ya. Nah, terus pengobatannya dilakukan buat apa kalau misalnya kita nggak bisa sembuh secara 100%? Nah, pengobatannya ini dilakukan supaya gagal ginjalnya ini tidak semakin parah. Nah, betul sekali. Jadi kayak saya sudah terkena penyakit gagal ginjal, tapi saya tetap harus berobat karena kalau nggak diobatin akan semakin parah. Ya seperti itu Pak. Oke, kita sudah membahas mengenai informasi-informasi mengenai gagal ginjal ya Pak ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan nih bagaimana caranya mengatasi kecemasan pada orang yang gagal ginjal. Artinya kalau misalnya orang mau berobat ya Pak ya gagal ginjal, pengobatan gagal ginjal itu nanti bisa melalui kalau sudah kronis ya Pak ya, itu bisa cuci darah. Papa pernah dengar nggak orang yang cuci darah? Nah, pernah dengar ya Pak ya. Nah, itu karena mereka bisa jadi karena mempunyai penyakit gagal ginjal kronis. Selain cuci darah, kalau misal sudah parah banget dan dia memiliki biaya lebih gitu ya Pak ya, itu bisa melakukan operasi ginjal. Jadi ginjalnya itu diganti dengan ginjal yang baru. Seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau misalnya nih orang mau cuci darah atau mau operasi, Bapak deg-degan nggak? Deg-degan. Nah, deg-degan ya Pak, takut nih nanti abis operasi saya gimana ya? Nanti operasinya bisa berjalan lancar ya? Kalau misalnya saya cuci darah nanti bisa membantu saya biar hidup saya nggak semakin sakit gagal ginjal nggak ya? Gitu ya Pak ya pasti. Nah, ada bagaimana caranya yang paling mudah ya Pak ya untuk mengurangi kecemasan tersebut adalah dengan melakukan relaksasi pada jari tangan. Jadi namanya relaksasi genggam jari Pak. Nah, caranya itu seperti ini Pak. Kita punya 10 jari ya Pak ya. Nah, ini 10 jari ini bisa dilakukan dari mana saja, boleh kanan boleh kiri ya. Itu dipegang bagian jempolnya dulu. Misal jempolnya ya Pak ya. Nah, jempolnya ini seperti ini, jadi seperti digenggam Pak. Nah, seperti ini ya Pak ya, digenggam. Nah, digenggam seperti ini. Ini sambil tarik nafas, buang nafas. Jadi pernafasannya diatur gitu Pak ya. Nah, boleh kita praktekkan ya Pak. Nah, jempol. Setelah jempol nanti lanjut ke jari telunjuk. Nah, gerakannya sama Pak, masih seperti itu. Nah, jadi seperti mudah kan Pak ya. Nanti kalau misalnya merasa cemas boleh juga dilakukan teknik ini. Nah, setelah jempol lanjut ke jari tengah. Sama ya Pak ya gerakannya. Nah, gerakan ini dilakukan sampai semuanya Pak. Jadi semua jari ya Pak ya. Jadi jempol, habis itu nanti ke jari tangan yang lain, lagi lanjut ke tangan yang satunya. Nah, ini biasanya dilakukan selama 5-10 menit. Bisa ya Pak ya praktek ini? Oke, baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Ada. Saya kan kerjanya 3 shift. Iya. Gimana cara mengatur pola tidur? Oke, Bapak kerja 3 shift, jadinya tidurnya tidak bisa setiap malam tidur ya Pak ya? Baik, kalau misalnya nih Bapak bekerja 3 shift, berarti ketika shiftnya itu sudah habis, Bapak usahakan untuk tidur ya Pak ya, istirahat di rumah. Jadi nanti pola tidurnya itu walaupun memang kurang baik ya Pak ya, karena malam kan harusnya untuk istirahat tapi bekerja untuk shift 3 ya. Nah, itu artinya setelah pulang ke rumah nih, diusahakan langsung istirahat. Setelah itu jangan lupa Pak, tadi yang sudah kita sebutkan tadi ya Pak ya, seperti merokok, setelah itu konsumsi air putih, setelah itu jangan sering buang air kecil. Artinya pola hidupnya juga harus bagus Pak, gaya hidupnya. Makan makanan yang sehat. Setelah itu konsumsi air putih yang cukup. Nah, setelah itu juga jangan merokok. Iya, betul sekali. Sudah jelas Pak? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakannya lagi? Tidak. Oh, tidak ada. Baik. Kalau misal tidak ada nih Pak, saya akan istilahnya mereview ulang nih apa yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah Bapak sudah bisa menangkap atau belum? Oke, jadi yang pertama nih Pak, Bapak bisa tolong sebutkan nggak apa itu gagal ginjal?
riwayat penyakit, Ya. penggunaan obat, Oh, kalau yang itu adalah penyebab gagal ginjal, Pak. Pengertiannya apa gagal ginjal itu? pengertian gagal ginjal. Iya, betul. Ada, Pak, di sini. Yang mana ya pengertian gagal ginjal yang sudah saya sampaikan tadi? Nah, ini dia, Pak, pengertian gagal ginjal. Nah, jadi apa itu gagal ginjal? Gangguan fungsi ginjal yang bertahap. Iya, betul sekali. Jadi gagal ginjal adalah gangguan fungsi ginjal yang bertahap. Oke, sudah paham ya, Pak, ya pengertian dari gagal ginjal. Selanjutnya nih, Pak, apa penyebab gagal ginjal? Konsumsi obat, Iya, betul. Selanjutnya? merokok, Iya, terus? riwayat penyakit, Iya, betul. Selanjutnya? kurang konsumsi air putih, Iya, selanjutnya? pola tidur tidak teratur, Betul, selanjutnya? jenis kelamin, Dan yang terakhir? sering menahan buang air kecil. Nah, betul sekali, itu tadi adalah penyebab dari gagal ginjal kronis. Nah, kalau tadi sudah pengertiannya sudah, penyebabnya sudah. Kalau tanda gejalanya apa, Pak? Tanda gejala dari gagal ginjal? Perubahan frekuensi buang air kecil, Iya, betul. Selanjutnya? mual dan muntah, Iya, selanjutnya? pembengkakan pada lengan dan kaki. Iya, masih ada lagi nggak? Masih ada Apa? gangguan tidur, Iya, baik. Selanjutnya? sulit berkonsentrasi, Iya, betul sekali. Itu tadi adalah tanda gejala seseorang ketika mengidap gagal ginjal kronis. Selanjutnya nih, Pak, kalau pengobatan gagal ginjal itu gimana caranya? Pengobatan gagal ginjal. cuci darah, Iya, betul. Setelah itu saya cuci darah, ada apa lagi? operasi ginjal baru. Nah, betul sekali. Jadi sudah paham ya, Pak, ya mengenai gagal ginjal kronis? Sudah, Baik, sebelum saya tutup nih, Pak, sebelumnya apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan lagi? tidak ada. Oke, baik, kalau misal tidak ada, saya akan akhiri sesi penyuluhan hari ini ya, Pak, ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di dalam penyuluhan gagal ginjal kronis ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak dan juga saya sendiri ya, Pak, ya. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, Pak, ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.